putra-putri kampus itu cuma simbolis, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa dong? Sebagai putra-putri kampus, kenapa dong bilang putra-putri kampus cuma simbolis itu mitos? Kuliah ini kan bukan untuk cepat kerja atau hanya sekedar cari uang, tapi kan kuliah ini kan bagaimana kita membentuk lingkungan kita, berkenalan dengan orang baru. Mahasiswa aktif organisasi pasti IPK turun, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa itu mitos? Karena itu kembali lagi ke diri si mahasiswa tadi. Mm-mm. Ketika kita bisa manajemen diri kita dengan baik, maka kita bisa maksimalin di dua sisi itu, Bang. Nah, kalau di PPK sendiri ini yang akan dipilih ini tahun 2026 ya? Iya, Nah, betul. ini nih ada kriteria khusus nggak? Atau memang harus A, B, C seperti apa? Kalau kriteria khususnya itu yang pasti berakal. Oh, mahasiswa nggak berakal bahaya ini. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Fad di acara podcast kesayangan kita yaitu Kelak Kita Bahas. Di podcast ini kita bahas segala hal, baik motivasi, inspirasi, terkait bisnis maupun juga politik. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial juga, tamu yang luar biasa juga dari anak-anak kampus nih, yang menamakan dirinya organisasi Ikatan Putra-Putri Kampus. Kita kenalan dulu ya satu-satu. Mungkin silakan. Siapa dari mbaknya ini? Waduh, dari kampus mana? Terus juga siapa namanya ya? Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Sela Melinda, saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan pada saat ini saya adalah sebagai Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu tahun 2025. Wow, luar biasa ya. Kalau yang cowoknya ini? Oke, perkenalkan nama saya Kukwijat Miko. Saya dari kampus Universitas Bengkulu dan sekarang menjadi Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu tahun 2025. Oh, semuanya ini 2025 semua ya? Iya. Berarti putra-putri kampusnya. Waduh, ini ada yang dari UNIP, ada juga dari UINFAS ya. Kalau ini sendiri siapa namanya? Kuku ya? Iya. Panggilannya Kuku ya. Kuku. Kalau Kuku ini kegiatannya di kampus sehari-hari seperti apa? Semester berapa juga sekarang atau lagi sibuk apa gitu? Kalau kegiatan di kampus sekarang itu bimbingan, Bang. Oh. Karena udah di semester 7 dan sekarang itu masuk ke semester 8, Bang. Kalau ini Adinda Sela? Oh, kalau Sela sekarang ini kan sedang masuk ke semester 6, itu nanti mau persiapan untuk KKN. Terus kalau untuk keseharian-hariannya tuh di kampus itu sering aktif di organisasi aja gitu. Oh iya. Tapi jurusan apa nih? Belum ditanya nih. Jurusan apa masing-masing ini? Kalau saya itu dari jurusan S1 Kehutanan, Bang. Oh, kehutanan. Kalau Dinda sendiri? S1 Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Oh, beda-beda jurusan juga ya ternyata ya. Betul. Dan beda kampus juga, beda jurusan. Kalau di Bengkulu sendiri, putra-putri kampus ini organisasi yang seperti apa sebenarnya? Mungkin dijawab satu-satu nanti. Ya, Mungkin silakan. saya jawab, Bang. Putra-Putri Kampus itu merupakan suatu organisasi selingkup Provinsi Bengkulu yang mana di sana menjadi wadah bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang berkuliah di perguruan tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu, yang mana itu menjadi wadah mereka untuk bisa menjadi role model. Ya, role model di bidang pendidikan seperti itu. Ya, kalau menurut Adinda Sela sendiri? Tentunya Putra-Putri Kampus ini menjadi wadah aspirasi untuk menampung aspirasi mahasiswa-mahasiswi Provinsi Bengkulu dan juga dapat menyadarkan bahwa pentingnya tentang pendidikan itu sangat penting dan juga bahwasannya kita Putra-Putri Kampus ini memperkenalkan dan menyadarkan masyarakat bahwasannya perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu ini tidak kalah saing dengan perguruan tinggi di provinsi lain. Ya luar biasa ini. Berarti kan ada punya visi dan misi yang baik kan gitu kan, memperkenalkan ke siswa-siswa atau ke mahasiswa juga atau gimana ini programnya ini? Ke masyarakat. Masyarakat langsung ya. Ada nggak program spesifik atau ya program singkat lah untuk kalian terjun ke masyarakat atau ke SMA menyatakan bahwa pendidikan itu penting atau seperti apa programnya? Ya, jadi kalau program kerja dari Putra-Putri Kampus itu pasti ada, Bang. Yang pertama itu kami kemarin juga udah melakukan Goes to School gitu, Pak. Jadi kami Goes to School ke sekolah tingkat atas atau SMA, itu menyadarkan kepada siswa-siswinya bahwasannya berkuliah itu penting gitu. Kemudian juga kemarin ada kegiatan memperingati hari besar tahunan seperti 17-an, kemudian juga ada ke sekolah yang berada di
daerah 3T gitu. Apa ini 3T ini apa ini? 3T itu terdepan, terluar, dan terdalam. Terdepan, terluar, dan terdalam. terdalam. Oh, yang ini ya, yang pelosok-pelosok Iya, gitu Pelosok, ya. betul. Iya. Iya. Kenapa penting untuk menyadarkan orang bahwa kuliah itu penting? Kenapa? Sering sekali kan bahwasanya kita itu tamat SMA itu sering milih kerja aja, nggak usah kuliah. Padahal bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Tentunya dengan ada pendidikan, ilmu kita semakin berkembang. Maka dari itu perguruan tinggi itu sebenarnya sangat penting. Jadi walaupun sering kali orang bilang kan, untuk apa sih kuliah kalau ujung-ujungnya pengangguran? Enggak kok, itu enggak. Tentunya pasti ada bedanya. Karena banyak sekali ya ada di masyarakat juga kan bilangnya gini, wah ngapain kuliah gitu kan. Sedangkan kita lulus SMA sudah bisa mencari uang kok, sudah bisa kerja. Itu menurut kalian seperti apa sih? Kalau menurut saya itu bagus sih Bang, suatu mindset yang bagus bagi seorang individu bahwasannya dia bisa berkuliah dengan bekerja. Iya, jadi itu merupakan suatu manajemen diri sih Bang. Jadi itu menjadi suatu kebanggaan lah bagi kalau misalkan di diri saya sendiri itu merupakan suatu challenging yang bisa mempengaruhi kehidupan kita di kehidupan selanjutnya. Iya, betul sekali sih. Karena saya kan juga merasakan juga kuliah kan. Saya sering dibilang kan, karena saya lulusan SMK kan, kadang SMK kan sudah siap untuk kerja kan. Ya, saya juga SMK di Bengkulu ini di SMK 2 Padang Harapan. Jadi ketika saya lulus dulu, orang-orang bilang kan, teman-teman juga bilang, mending langsung kerja aja, langsung dapat uang. Tapi enggak, saya bilang kan, saya harus kuliah. Kenapa? Nah, akhirnya terjawab ketika saya sudah lulus kuliah. Karena ternyata kuliah ini bukan hanya sekedar kita belajar suatu hal baru ya, tapi membentuk mental kita juga ternyata. Kuliah ini kan bukan untuk cepat kerja atau hanya sekedar cari uang, tapi kan kuliah ini kan bagaimana kita membentuk lingkungan kita, berkenalan dengan orang baru, terus juga membuka peluang besar, kesempatan-kesempatan lain. Kalau kita nggak kuliah, mungkin kita nggak akan ketemu dengan perusahaan A atau teman si A, teman si ini. Jadi ya kalau orang bilang kan, ngapain kuliah? Menurut saya ya kan, ya harus kuliah dong. Nggak ada jaminan juga kalian lulus SMA langsung kerja langsung kaya kan nggak ada. Betul. Sama juga kuliah juga tidak menjaminkan diri kita akan kaya, akan cepat dapat kerja. Tapi dengan kuliah itu mampu membuat mindset kita berkembang, terus juga membuka peluang yang lebih besar gitu kan. Jadi penting sekali ya sebenarnya kuliah ini. Betul, betul. Nah, kalau agenda dari PPK sendiri ya, Putra-Putri Kampus ini, Goes to Campus, Goes to School-nya ini program yang seperti apa spesifiknya? Bukan hanya sekedar mengenalkan ya, tapi mungkin ada ide-ide atau inspirasi yang dikasih insight ke anak-anaknya. Seperti apa? Tentunya selain kami memperkenalkan pentingnya pendidikan, kami juga seperti mengedukasi. Misalkan di Putra-Putri Kampus ini kan terdiri dari beberapa jurusan tuh kan Bang. Ada jurusan kesehatan, perbankan, pertanian itu. Disitulah kami mengkolaborasikan, jadi membentuk suatu program kerja yang nantinya bakal kami implementasikan ke siswa-siswi yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Seperti kemarin itu sempat kami mengadakan kegiatan PENA, itu kan Apa ini kegiatan PENA ini? PENA itu kemarin pelatihan kreativitas anak. Siap. Jadi kami terjun langsung ke sekolah 3T. Di situ kami mengimplementasikan gimana kami mengedukasi mereka. Nanti kalau kalian tamat sini, kalian harus melanjutkan pendidikan kalian. Terus juga kami dari Putra-Putri Kampus ini sendiri kan ada yang anak kesehatan tuh. Jadi kami mengajari bagaimana caranya mengedukasi mereka, bagaimana hal kecilnya kemarin itu aja mencuci tangan yang benar. Itu kan sudah merupakan edukasi yang simple tapi sangat penting gitu kalau kita. Jadi seperti itu. Ini luar biasa loh programnya. Kalau boleh tahu ya, ini PPK ini dari semester berapa boleh diikuti atau sistemnya seperti apa? Kalau sistemnya itu asal kita sudah punya kalau di perkuliahan itu ada yang namanya kartu tanda mahasiswa. Ya, ketika kita sudah ada KTM ataupun kartu hasil studi di semester 1. Jadi kita nanti di semester 2 itu udah bisa ikut gitu. Nah, ini kalau teman-teman semua nih, katanya kan mau ngadain acara nih PPK ini. Nah, acara seperti apa dan gimana caranya mau mendaftar seperti itu? Oke, jadi teman-teman Putra-Putri Kampus ini saat ini sedang membuka pendaftaran untuk pemilihan Putra-Putri Kampus di 2026 nanti. Jadi
saat ini rangkaian kegiatannya itu sudah dibuka pendaftarannya di gelombang pertama gitu. Kemudian nanti insya Allah finalnya itu di bulan April gitu, Oh, Bang. bulan April itu apa, Mm, seleksi atau apa seperti apa? Itu nanti grand finalnya, Bang. Oh, pemilihan putra-putri Iya. kampusnya. Betul. Ya. Sebelum itu nanti juga ada rangkaian kegiatan lain seperti prakarantina maupun karantina gitu. Udah kayak ini ya, apa nama tuh, Ujang Gadis Iya, gitu kan, betul. putra-putri apa itu kan, Mm. yang pageant itu ya. Iya, betul. Tapi memang ngarah ke lebih pendidikan. Pendidikan. Iya. Luar biasa sekali ya ini adik-adik kita ini di mahasiswa. Kan sebenarnya kan di mahasiswa ini kan banyak sekali lah. Katanya kan mending kuliah aja, katanya jadi anak kupu-kupu nih, kuliah pulang gitu kan. Terus juga ada yang ini, kalau saya dulu zamannya ada kuda-kuda, itu kuliah dakwah, jadi kuliah pulang dakwah deh. Nah, itu ada juga karena saya dulu kuliah di kampus yang Islam ya kan. Nah, kalau apa namanya tuh anekdot dari masyarakat atau anak-anak mahasiswa ini seperti apa sekarang dengan organisasi dan dengan pendidikan di wilayah kampus ya seperti apa? Tentu kalau dari saya sendiri, organisasi sama kuliah itu harus diseimbangin. Tentu saja kita dengan kita yang menjadi mahasiswa yang nggak kupu-kupu itu, kita merasa diri kita lebih berkembang atau lebih banyak relasi dari mahasiswa-mahasiswi yang hanya kuliah pulang tersebut. Karena dengan banyaknya kita mengikuti organisasi tapi kita juga tidak lupa untuk mengimbangi bahwasanya kuliah itu lebih penting dari organisasi ya kan. Tetapi ya situ kita juga perlu relasi-relasi yang di mana disitulah kita mengembangkan diri kita, bertemu dan mencoba pengalaman baru lagi. Ya. Jadi organisasi ini untuk pengembangan diri ya. Iya. Ya, jadi tetap lebih penting kuliahnya. Betul. Ya, karena kalau aktif di organisasi terus jadi kura-kura ini kan. Iya. kuliah rapat terus jadi kuliahnya kapan akhirnya kan gitu. Nah, kalau di PPK sendiri ini yang akan dipilih ini tahun 2026 ya. Iya, Nah, betul. ini nih ada kriteria khusus nggak atau memang harus A, B, C seperti apa? Kalau kriteria khususnya itu yang pasti berakal. Oh, mahasiswa nggak berakal bahaya ini. Iya. Lanjut. Oke. Jadi yang pasti mahasiswa-mahasiswi yang ada di Provinsi Bengkulu gitu, Bang. Kemudian yang pastinya tidak punya Catatan kriminal. catatan kriminal. Ini bahaya juga ini. Kemudian mempunyai bukti bahwasannya dia sebagai mahasiswa tadi itu yang KTM tadi ataupun lembar hasil semester. Kemudian apa lagi, Sal? Apa? Ini harus menarik kah? Harus ganteng, harus cantik atau harus apa ini? Di umurnya mungkin ya, Bang. Oh, Atau gimana? batasan umur juga ada. Jadi tahun ini nih batasannya di umur 24 tahun, Pak. Oh, Iya. sangat mudah sekali ya. 24. Terus apa nih informasi yang bisa kita bagiin ke teman-teman kampus lain juga ya yang mau mendaftar ini, ada nggak spesifikasi khusus misalnya persiapkan diri, harus pintar ini, harus bisa Pancasila misalnya. Itu seperti apa kalian? Oke, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau bergabung di Putra Putri Kampus, kalian harus persiapkan diri kalian bahwasannya di Putra Putri Kampus itu juga bukan sekedar untuk menjadi juara di malam grand final nanti, Bang. Yeah. Karena kegiatan inti dari Ikatan Putra Putri Kampus itu selama menjabat 1 tahun ke depan. Jadi kita harus berkomitmen tetap untuk mengikuti rangkaian kegiatan selama 1 tahun ke depan gitu. Iya. Ini pendaftarannya di mana ini dibuka nanti? Oh, bisa cek di Instagram kita di Apa ini Instagram? PPK Provinsi Bengkulu. PPK Provinsi Bengkulu di Instagram ya atau Iya, di betul. TikTok atau itu ada juga nggak? Belum. Kalau di TikTok belum ada, Pak. Oh ya, itu ya di Instagramnya PPK Provinsi Bengkulu. Silakan nanti ambil formulir atau dihubungi dulu gimana caranya. Nanti langsung dihubungi sama adminnya. Oke. Apa aja sih sebenarnya pengalaman atau apa yang didapatkan selama jadi putra putri kampus ini? Silahkan masing-masing ya nanti ya. Oke. Kalau dari saya itu, Bang, pengalaman yang pertama itu yang pasti adalah oh begini tuh, oh begini ya, apa namanya, dunia pageant itu seperti itu. Karena ini merupakan salah satu ataupun satu-satunya pertama kali saya untuk mengikuti dunia pageant seperti itu. Yang mana di sana itu pengalaman saya itu yang tadinya mungkin masih sedikit malu untuk bisa berbicara di depan umum. Jadi nanti di sana itu kita diajarkan untuk bagaimana
bisa berpublic speaking yang benar seperti itu. Hmm. Kemudian juga di sanalah kita juga bisa belajar berorganisasi dengan benar seperti itu. Jadi kalau untuk pengalaman selama seleksi ataupun rangkaian kegiatan itu sangat banyak sebenarnya Bang. Dari mulai ketemu kawan baru, kemudian juga teman-temannya ini dari universitas yang berbeda-beda, jadi mereka juga mempunyai kapabilitas yang beda-beda di diri mereka masing-masing seperti itu. Ya mungkin dari Sela. Tentunya pengalaman yang saya dapat yaitu ini suatu kebanggaan dari diri saya sendiri karena bisa dapat berkumpul sama-sama teman-teman yang tentunya ini kan berbeda-beda dari kampus yang kami Ya. disatukan dalam satu wadah di mana ini kan seprovinsi Bengkulu. Jadi Betul. benar-benar yang ketemu teman-teman yang pastinya orang-orang hebat lah ya pastinya gitu yang Iya, punya iya. banyak sekali lebih banyak sekali prestasi-prestasi. Jadi dari mereka juga saya banyak belajar, saling rasa kekeluargaannya itu ada banget kalau di putra-putri kampus ini. Tentunya pengalaman-pengalaman serta relasi itu sangat banyak di sini. Iya, ini lagi-lagi ya, organisasi ini kan pengembangan diri dan membentuk relasi. Jadi bukan cuma sekedar belajar atau kuliah pulang itu tadi. Oke, baiklah teman-teman semuanya, di sana kelak kita bahas. Kita lanjut ke games, dan ini mungkin games pertama ini kita akan lakukan 2 games ya. Games pertama ini jawab cepat, dan yang games kedua ini jawab mitos atau fakta. Berarti mungkin akan kita lanjutkan dengan games lainnya jika memungkinkan. Oke, lanjut kita ke games pertama ya. Jawab cepat aja, pilihan ini bukan pilihan ganda, cuma A dan B. Ini pilihannya cuma 2. Silakan dipilih. IPK tinggi tapi kurang organisasi versus IPK biasa tapi aktif organisasi. Saya dulu Bang. Iya. Oke, IPK biasa tapi aktif organisasi. Kenapa? Karena IPK juga emang penting di dunia kerja, tapi dengan adanya pengalaman organisasi, kita juga bisa belajar untuk bersosialisasi atau komunikasi dengan teman-teman. Nantinya yang mana itu sangat diperlukan nanti di dunia kerja, seperti itu. Kalau menurut Sela sendiri? Sama Sela juga IPK-nya standar tapi organisasinya aktif. Karena terkadang walaupun IPK tinggi tapi kita di organisasi kan kita banyak belajar tuh gimana caranya berlatih untuk sosialnya itu lebih besar lagi. Jadi tentu. Iya, itu tuh dengerin nih kata-kata teman-teman putra-putri kampus ya. Lebih baik IPK yang minim tapi organisasinya aktif karena membentuk peluang ya. Karena ini ya di dunia kerja itu nggak cukup IPK yang tinggi, nggak cukup IPK yang bagus. Kadang kita butuh relasi orang dalam juga bisa ini. Iya, jadi di sinilah kita bentuk orang dalamnya ya. Iya, dari organisasi. Oke, lanjut. Skripsi cepat lulus atau kerja nyata berdampak? Kerja nyata berdampak. Kalau Sela? Sama. Kenapa nih? Karena skripsi cepat lulus juga nggak menentukan kita langsung cepat dapat kerjaan. Tapi kenapa saya prefer memilih kerja nyata lebih berdampak? Karena ya dengan kita bekerja dan berdampak itu suatu kebanggaan bagi diri saya sendiri. Pride ya. Iya. Kalau Sela? Betul, terkadang kita seringkali mengejar-ngejar skripsi padahal kita tidak sadar bahwasannya kita tidak memiliki soft skill di diri kita, bahwasannya kayak kita belum mengembangi diri kita itu sendiri. Maka dari itu kalau kerja tapi nyata dan berdampak itu maka kita bakal lebih terasa ke diri kita juga. Iya, ada juga nih kadang perempuan ini ya. Iya. Aku pengen cepat lulus karena pengen cepat nikah. Nah kan jadi kan ini bertolak belakang ini dengan ini tadi ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kampus favorit atau kampus yang membentuk mental? Kampus yang membentuk mental. Kenapa? Karena mau dimanapun kita diletakkan, di kampus favorit ataupun di kampus yang kurang favorit, itu tetap kita berpijak pada diri kita, kaki kita sendiri seperti itu. Jadi kita harus tetap bisa berdiri di kaki kita sendiri tanpa adanya pihak eksternal seperti itu. Betul, kampus yang membentuk mental karena terkadang kampus favorit itu hanya sekedar kita ingin mengejar gelar itu saja. Prestis aja ya. Ya, kita tidak tahu bahwasanya kalau kita masuk ke sana ya kita ngalir, kita nggak bisa membentuk diri kita sendiri di sana. Wah, ini luar biasa loh ya jawaban-jawabannya ini. Kita lanjut ya, ini mungkin dijawab mitos atau fakta kali ya. Langsung aja nanti dijawab secara singkat dan menurut kalian seperti apa?
mahasiswa aktif organisasi pasti IPK turun. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa itu mitos? Karena itu kembali lagi ke diri si mahasiswa tadi. Mm-mm. Ketika kita bisa manajemen diri kita dengan baik, maka kita bisa maksimalin di dua sisi itu, Bang. Mm-mm. Jadi bukan hanya kita maksimalin di organisasi, tapi perkuliahannya malah terbengkalai. Jadi kita sama-sama manage waktu untuk memanage waktu ya betul, kuncinya. Kalau iya. menurut saya, Iya betul mitos. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ya organisasi dan pendidikan itu harus berkeseimbangan. Organisasi sama kuliah itu harus berkeseimbangan. wah ini luar biasa ya. Saya juga kan anak kampus dulunya ya kan. Saya juga anak organisasi, saya himpunan mahasiswa juga. Terus juga saya dulu ada perkusi juga kan, organisasi juga. Namanya Sakarpe nih di Jogja. Mungkin yang kenal mungkin, halo teman-teman perkusi kita dulu. Jadi apa nama tuh? Kenapa kita bilang bahwa organisasi ini ada yang bisa bikin kecil nilai atau bisa menaikkan nilai? Itu tergantung dari manajemen waktu tadi dan masing-masing orangnya. Iya. Saya sendiri gini, saya bukan orang yang pintar banget, tapi saya selalu mendominasikan waktu untuk hal yang menurut saya penting. Ketika saya lagi kuliah, ya saya fokus kuliah, organisasi saya nantikan dulu leh. Misalnya kan, Bang ada rapat katanya, nanti dulu. Saya lagi fokus untuk menyelesaikan satu ini. Jadi ketika sudah selesai ini, saya fokus di organisasi. Ketika organisasi saya lagi fokus, saya nggak mau diganggu juga ini. Jadi saya selesaikan satu-satu dulu gitu kan. Jadi mungkin beda juga dengan teman-teman sekalian yang mahasiswa-mahasiswa di kampus. Mungkin cara penyelesaiannya mungkin beda-beda. Tapi ada prioritas dalam kita kuliah ini. Memang kan penting kuliah ini kita harus dapat nilai yang baik. Terus juga dapat jaringan yang baik. Nah itu manajemen diri kita dan manajemen waktu yang bisa bikin kita menggapai semuanya. Oke, lanjut kita ke prestasi kampus hanya soal lomba. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa ini? Karena menurut saya prestasi itu bukan hanya sekedar perlombaan. Jadi kalau untuk diri saya sendiri, prestasi itu bukan hanya dari perlombaan. Jadi kita sebagai diri kita sendiri, kita merasa bahwasannya kita sudah bisa lebih baik dari hari kemarin, itu juga merupakan suatu prestasi bagi Udah saya. prestasi, Iya. luar biasa itu. Mungkin lanjut kita, mahasiswa sekarang lebih apatis. Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa? Karena mahasiswa itu sebenarnya pastinya punya kepentingan pribadi. Tapi di balik itu semua kita berharap ya semoga mereka itu bisa menyadarkan dirinya sendiri bahwasannya dengan mengambil perilaku tersebut itu sangat tidak baik untuk kedepannya gitu. Wah, ya. Karena kita juga butuh relasi gitu, Pak. Ya, relasi penting ya. Iya. Soft skill lebih penting daripada nilai. Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa? Kalau dari saya pribadi sih seperti bahwasanya yang kita lihat di lapangan secara langsung sekarang ini kan yang dipenting itu nilai itu sebenarnya penting, tapi lebih penting lagi di soft skill karena terkadang orang yang punya nilai tinggi tapi soft skillnya nggak ada juga nggak bisa mau dibuat apa gitu. Karena kita kan inginnya berdampak kerja nyata itu tadi. Iya, betul. Mungkin ada juga yang introvert dan ini juga kali kan. Iya. Lanjut, putra-putri kampus itu cuma simbolis. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa dong? Sebagai putra-putri kampus, kenapa dong bilang putra-putri kampus cuma simbolis? Itu mitos. Kenapa? Kita sebagai putra-putri kampus merasa itu bukan hanya simbolis karena selain kita menjadi kita kan ibaratnya anak muda yang ada di Provinsi Bengkulu ini, kami langsung terjun langsung ke masyarakat. Kami membentuk apa yang kami tampilkan itu yang bakal kami kerjakan nyata. Jadi ini bukan hanya sekedar simbol, melainkan kami melakukan aksi nyata itu. Aksi nyata loh, benar. Lanjut, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nanti sambung aja langsung menurut kalian seperti apa. Yang pertama ini adalah, menjadi putra-putri kampus itu bagi saya adalah suatu kebanggaan. Wah, kalau ini Sheila? Mahasiswa yang berprestasi, muda dan menginspirasi. Wah, ini luar biasa ini. Tantangan terbesar mahasiswaan hari ini menurut saya seperti apa? Kurang mau bersosialisasi. Sheila? Tidak percaya pada diri mereka sendiri. Wah, ini penting nih ya. Tadi yang jawaban ini tadi, Kuku tadi apa? Kurang mau bersosialisasi. Kenapa? Menurut? Karena kita
sebagai mahasiswa itu bukan cuman hanya sekedar mencari nilai tadi, Bang. Jadi kita juga nantinya bakal hidup di masyarakat dan Jadi juga kita nggak hidup sendiri juga ya nanti. betul. Jadi Kalau- itu sangat penting. Ya, kalau menurut Sela sendiri tadi, Itu tadi mahasiswa ini sekarang sering sekali tidak percaya diri pada apa yang mereka miliki itu nggak mereka kembangkan. Maka dari itu sering kita itu nge-stuck di hal-hal itu saja. Jadinya kita tidak menggali lagi sih apa yang ada di diri kita. Gitu sih. oke lanjut gitu. Kalau mahasiswa cuma kuliah pulang, maka Tidak memanfaatkan status mahasiswanya dengan baik. berarti nggak baik nih anak-anak yang kuliah pulang ini. Menurut saya gimana? Betul, tidak berkembang. Ini pertanyaan singkat dan dijawab dengan pemahaman kalian ya. Indonesia butuh mahasiswa yang Aktif, seperti apa? suka bersosialisasi dan juga selalu mengupgrade dirinya dan jangan pernah merasa puas untuk pencapaiannya. Oh, itu dengerin teman-teman. Ya. Indonesia butuh mahasiswa yang Menginspirasi. seperti apa? Kayak kita harus perlu menginspirasi masyarakat bahwasanya kita sebagai membawa diri kita pribadi untuk menginspirasi masyarakat. Oke, terima kasih luar biasa ya. Ini insight-nya untuk teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa juga. Mungkin dari PPK ini organisasi PPK ya namanya ya. Ini bisa menambah relasi, bisa berkembang bersama di organisasi ini. Jadi kalau ada saran untuk mahasiswa dan mahasiswi kita yang baru atau masih sekolah, ada nggak kata-kata untuk mereka? Silakan satu-satu ya. Oke. Nah, Kalau dari saya sendiri, nasihat untuk mahasiswa-mahasiswi baru yang tergabung di dunia perkuliahan, tolong manfaatkan waktunya dengan baik, bergaullah dengan bijak, kemudian juga tambahlah soft skill untuk kehidupan selanjutnya. wih, luar biasa. Kalau menurut Ya. Adinda Sela, Untuk mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia, kalian tentunya teruslah menjadi inspirasi dan mengembangkan diri kalian sebaik mungkin, terus manajemenlah waktu kalian dan manfaatkanlah hidup yang cuma sekali ini untuk kalian menjelajahi pengalaman-pengalaman baru dalam hidup kalian dan capai apa yang kalian ingin capai itu. wah luar biasa. Kalau kita udah ketemu dengan yang mahasiswa-mahasiswa yang aktif kayak gini kan, kita harus berpikir kritis juga ke depannya. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk kuliah atau mau berkuliah, kan dikatakan tadi bahwa kuliah itu sangat penting, bukan hanya sekedar kita cari nilai, tapi juga kita membangun relasi dan pengembangan diri kita. Hari ini kita harus berkembang, dan besok kelak kita bahas. Terima kasih.